Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yuk, mari kita belajar, ya, belajar lagi, belajar lagi. Kita lanjutkan pembahasan atau mawdu' selanjutnya, yaitu at-taukid. Ya, at-taukid ini sebagai penguat, ya. Taukid adalah jadi untuk apa ya? Sesuatu yang memastikan sesuatu, ya, atau sesuatu yang mana, ya, ya, kita lanjutkan saja ya langsung ke al-amtilah agar teman-teman bisa semakin apa, memahami apa sih yang dimaksud dengan taukid yang ada di nahwu ini, ya. Baik, mubasyarah ila al-amtilah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani al-waziru nafsuhu. Hadatsani, ngobrol sama saya, ya, atau berbicara dengan saya. Al-wazir, ya, menteri itu berbicara dengan saya. Nafsuhu, dia sendiri loh yang berbicara dengan saya, gitu ya. Jadi maknanya adalah hadatsanil waziru nafsuhu, menteri itu sendiri yang ngobrol sama saya, ya, menteri itu sendiri yang ngobrol sama saya, gitu ya. Kemudian itsnan, qabaltul wazira nafsahu. Qabaltu, saya bertemu dengan menteri itu. Nafsahu, ya, jadi menteri itu sendiri. Jadi di sini dengan kita menambahkan kalimat sendiri, maka orang lain itu tidak akan menyangka bahwasanya kita tuh sebenarnya, mungkin ya bisa jadi orang lain itu menyangka bahwasanya yang kita temui adalah eh, asisten daripada si wazir misalnya. Enggak ya. Akan tapi ketika kita mengatakan qabaltul wazir nafsahu, maka di sini jelas bahwasanya benar-benar yang saya temui, yang sudah saya temui adalah menteri itu sendiri loh, gitu, bukan orang lain. Gitu ya, makna daripada taukid yang ada di dua contoh ini. Kemudian selanjutnya, kata betul ilal waziri nafsihi. Kata betul, saya menulis untuk menteri itu, ya, hanya menteri itu saja. Gitu ya. Jadi hanya menteri itu saja. Saya tidak mau menulis kepada asistennya. Namun saya menulis untuk menteri itu saja, hanya menteri itu. Gitu ya. Baik, arba'ah. Ihtaraqatid daru kulluha. Ihtarakat, terbakar. Rumah itu terbakar. Kulluha, semuanya. Jadi kita ingin menjelaskan bahwasanya, memastikan semuanya loh, gitu. Yang terbakar tuh semuanya. Jadi menguatkan kata-kata atau kabar yang kita bawa. Qara'tul kitaba kullahu. Qara'tul kitaba. Saya telah membaca buku ini. Kullahu. Ya, jadi sudah saya selesaikan loh, gitu. Maknanya seperti itu jadinya, ya. Qara'tul kitaba kullahu. Sudah saya baca buku ini. Jadi nggak hanya bagian depannya atau bagian tengahnya, tidak, akan tetapi kullahu. Semuanya loh sudah saya baca. Faraghtu minal a'mali kulliha. Faraghtu, saya sudah menyelesaikan. Ya, saya sudah selesai. Minal a'mali, dari pekerjaan-pekerjaan saya. Kulliha, semuanya. Jadi sekarang tinggal istirahat. Nafon, ya. Jadi ada penekanan-penekanan dalam taukid. Sabah, ya, kita ke sabah ya. Di sini sabah. Najahal akhwani kilahuma. Najahah, telah berhasil dua saudara itu. Kilahuma, iya, keduanya. Keduanya tuh berhasil. Tidak hanya salah satu, tapi keduanya. Dhabahnal kabsyaini kilaihima. Dabahna, telah kita sembeli, kabsyaini, dua domba itu, kilaihima, iya, keduanya. Telah kita sembeli kedua domba itu. Sakanna fil manzilaini kilaihima. Sakanna, telah kita tinggali, ya, dua rumah, keduanya. Ya, jadi kedua-duanya itu kami tinggali. Jadi ini untuk menguatkan, ya. Ra'aitu timsaha, at-timsaha. Saya melihat ada krokodil. Apa? Timsah, krokodil, buaya. Ra'aitu
timsahat timsaha. Saya melihat ada buaya, buaya. Ya, jadi memang taukid itu ya lebay seperti itu ya. Karena dia untuk menguatkan. Hadara, hadara al-ghaib. Ya, hadara al-ghaib. Ya, telah datang. Telah datang orang yang harusnya tidak datang. Bukan harusnya tidak datang ya, namun lebih tepatnya, telah datang orang yang tadi tidak datang. La, la akhulul ahda. La, tidak, tidak, saya tidak akan mengkhianati perjanjian. Jadi coba ya teman-teman ya, ketika dalam bahasa Indonesia ya, ketika kita mengucapkan tidak dengan tidak, itu kan beda ya. Iya, dengan iya, itu kan beda ya. Jadi ketika kita mengucapkannya dua kali itu ada penekanan di situ. Misalnya eh, apa ya, Khadijah nanti pergi sama aku ya. Iya, nah itu kan lembut ya gitu. Nah, kemudian kok nanya lagi gitu ya. Saya kok nanya lagi misalnya, Khadijah, nanti bener ya pergi sama aku? Iya, iya. Nah, itu jadi di situ ada penekanan. Nah, disitulah makna daripada taukid. Antal malumu, antal malumu. Ya, itu pun demikian ya. Jadi engkau adalah orang yang tercela. Engkau adalah orang yang tercela. Ya, insya Allah makna taukid sudah bisa dipahami dengan baik ya, insya Allah. Baik, kita langsung ke al-bahth. Idza qulta hadatsani al-wazir faqad yasta'dil sami'u dzalika. Ya, jika engkau hanya mengatakan, "Hei, menteri itu ngobrol sama aku loh." Ya, maka orang yang mendengar itu akan merasa, "Ih, kok dia sok-sok banget sih? Kok dia lebay banget sih?" Gitu kan? Ah, masa iya sih? Nah, maka pendengar itu akan meragukan apa yang kamu kabarkan kepada dia. Lianna muhadatsatal wuzara laysat minal umur al-hayyinah. Karena ngobrol, berbincang-bincang dengan menteri-menteri itu bukanlah apa ya? Bukanlah urusan yang sepele, ya. Jadi nggak semua orang bisa ngobrol sama menteri. Sehingga kita butuh sesuatu yang bisa memperkuat apa yang kita katakan agar orang lain bisa percaya dengan apa yang kita katakan. Warubbama yatawaham anna alladhi hadatsaka huwa wakiluhu. Mungkin saja si pendengar tadi itu bakal yatawaham, bakal nyangka bahwasanya yang berbicara sama kamu, yang ngobrol sama kamu itu adalah wakilnya. Au aminu sirrihi, atau mungkin sekretarisnya. Au rajul akhar min musa'idihi, atau mungkin laki-laki lain yang mereka itu sudah biasa membantu wazir untuk ketemu sama orang, gitu kan. Wa anta dzakarta lafdzal waziri sahwan. Dan mungkin ketika engkau ngomong bahwasanya yang berbicara atau ngobrol dengan saya adalah wazir, kamu tuh lupa gitu loh. Padahal gitu kan. Padahal mungkin sebenarnya kamu nggak maksud wazir lah. Ini orang mendengar itu akan nyangka seperti itu. Ya, bahkan juga mungkin orang pendengar yang mendengarkan kamu berbicara tadi itu akan menyangka bahwasanya au qasad tabi syakhsan ahad mimman aslafna. Atau mungkin yang kamu maksud dari wazir adalah orang lain yang kita sudah temui, gitu kan? Yang kita sudah lalui. Mimman aslafana, ya, mimman aslafana. Atau mungkin orang lain yang sudah kita lalui atau melalui kita, gitu, yang sudah mereka ketemu dengan kita. فإذا أردت ألا يتصرف مثل هذا التوهم إلى ذهن السامع فاذكر كلمة نفسه. Lah, jika kamu tidak ingin ya sangkaan-sangkaan tadi itu merembet atau merembes atau masuk ya ke dalam pikiran si pendengar tadi, maka engkau harus menambahkan ba'da lafdzil wazir nafs ya. Maka engkau harus menambahkan setelah kalimat wazir itu kalimat nafsuhu. Nah, waqul hadatsanil waziru nafsuhu. Maka katakanlah telah ngobrol dengan saya menteri itu. Iya, dia sendiri yang ngobrol sama saya. Ya. Hada ala nahwi ma fil mithal al-awwal. Ini adalah contoh yang ada di contoh yang pertama. Fa innaka in fa'alta dzalika yani
ta'akkad al-ma'na al-hakiki. Maka jika engkau melakukan hal tersebut, yaitu menambahkan nafsuhu, maka akan semakin diyakini ya. Jadi makna yang sebenarnya itu akan semakin dipercaya. Walam yabqa gunaka majal litawahum, dan tidak akan ada lagi kesempatan-kesempatan bagi orang-orang untuk berprasangka. Wa min ajli dzalika tusamma kalimah nafsuhu fil amthilah ats-tsalatsa al-ula taukidan. Maka itulah kenapa kata-kata nafas ya di tiga contoh yang pertama itu disebut dengan taukid. Wa yusamma al-lafz as-sabiq wa huwa al-wazir muakkadan. Dan kata-kata al-wazir baik itu di contoh pertama, kedua dan ketiga itu semua disebut dengan muakkad, yang ditakkidkan, yang diyakinkan. Wa mithlu kalimatin nafas fi ma taqaddam kalimat ain. Kemudian sama dengan kalimat nafas juga kalimat ain. Jadi misalnya contohnya hadatsanil waziru ainuhu. Nah, itu sama dengan nafsu. Wa idza qulta ihtaraqad daru, jika engkau mengatakan rumah itu terbakar, faqad yasta'dimu sami'a dzalika aidan, maka pendengar itu akan bilang, ih lebay banget sih kamu, nggak usah deh terlalu lebay gitu kan, nggak usah terlalu berlebihan seperti itu. Wa yaqulu fi nafsihi, kemudian dia akan ngomong dalam dirinya sendiri, la'alla alladhi ihtaraqa fid dar athatuha, ya semoga saja meskipun kamu bilang ihtaraqad dar, semoga saja yang terbakar itu hanya perabot-perabotnya saja, au abwabuha, atau hanya pintu-pintunya saja, atau ghurfa min ghurafiha, atau salah satu kamar dari kamar-kamar yang ada di ruangan itu. Wa yatawahham annaka dzakarta lafdh dar sahwan, dan ya dia pun bisa jadi menyangka bahwasanya engkau menyebut kalimat dar itu karena engkau itu lupa atau terpeleset ya, terpeleset lidahmu. Faida aradta an tadfa'a anhu mithla hadzal waham, dan jika engkau ingin ya menjauhkan ya darinya prasangka-prasangka itu, fazid kalimah kullaha, dan ihtaraqat ad-daru kulluha. Ya, jadi tambahkan kalimat kulluha. Jika memang yang terbakar itu rumah itu semuanya terbakar sampai habis, tambahkan kulluha. Jadi biar orang yang mendengar itu tidak menyangka macam-macam. Oh, paling pintunya aja yang terbakar, kamunya aja yang lebay, berlebihan misalnya. Ya. Nah, ala nahwi ma fil mithalil rabi'. Ini adalah contoh yang ada di 4, ya, kemudian 5 dan 6 ya. Fabidzalika yata'akkad al-ma'na. Maka di sini akan sudah dipastikan ya makna hakikinya itu seperti apa, itu sudah sampai kepada sami' bahwasanya makna hakiki, makna sebenarnya yang diinginkan itu sudah diperkuat ya. Wala yabqa lahu fil fahmi madhhab akhar yadhhab ilaihi. Maka insya Allah tidak ada madhab lain, tidak ada kepercayaan atau prasangka yang lainnya yang muncul di pemikiran si sami'. Wa min ajli dzalika yusamma lafdhu kul fil amthilati tsalatsa ats-tsaniyah tauqidan aidan. Maka dari sini lafdhu kul itu sama maknanya juga sebagai taukid. Wa yu'akkad biha 'inda iradati syumul wal umum. Dan kita menggunakan kalimat kul jika kita ingin mentakkidkan sesuatu yang mana itu memang menyeluruh ya. Wa mithlaha fi dzalika kalimat jami'. Maka sama dengan kalimat kul itu jami' ya. Sama maknanya. Wa idza qulta najahal akhwani faqad yastakthiru sami' dzalika. Dan apabila engkau mengatakan dua saudara itu berhasil ya. Faqad yastakthiru sami' dzalika. Maka si pendengar itu akan berpikiran seperti ini, ah, masa iya sih kok banyak gitu kan. Wa yadunnu anna alladhi najaha huwa ahaduhuma, dan menyangka bahwasanya yang berhasil itu hanya salah satu di antara keduanya. Fa'idha aradta an tadfa'anhu hadha dhann, dan apabila engkau ingin menghilangkan prasangka ini darinya, fakul najahal akhwani kilahuma. Ya, bahwasanya yang berhasil itu keduanya. Liyata'akkad al-ma'na allati aradta, untuk memastikan agar makna yang engkau inginkan itu menjadi pasti, menjadi meyakinkan. Walidzalika tusamma kalimah kila taukidan wa hiya lil ifada asy-syumul li ifadati asy-syumul ka kull wa jami' wa la yu'akkad biha illa al-musanna al-mudzakkar. Maka kila ini disebut dengan taukid juga, yang mana itu biasanya untuk ke apa? Kekamilahan ya, atau kesyamilan.
keumuman ya, bahwasanya semuanya loh. Nah, akan tetapi semuanya di sini bukan semua yang lebih dari dua, tidak ya. Jadi hanya untuk musanna mudzakkar saja, hanya untuk dua. Kalau untuk banyak lebih dari dua itu bisa menggunakan kullu atau jami'u. Wa mithlaha fil ma'na wa taukid kalimat kilta, yang mana kilta ini digunakan untuk musanna muannas ya. Jika kila maka menggunakan jika mudzakkar, musanna mudzakkar menggunakan kila, untuk musanna yang muannas menggunakan kilta. Kila, kilai, jika dalam keadaan mansub dan majrur, kilta dalam keadaan marfu', kiltai dalam keadaan mansub dan juga majrur. ولما كانت ألفاظ التوكيد الستة التي مرت بك وهي النفس والعين كل وجميع وكلا وكلتا ya jadi karena keenam ya keenam lafaz-lafaz taukid ini ya yang sudah kita pelajari tadi tuwafiqul asma al muakkadah, ini semuanya sama dengan isim-isim yang ditakkidkan. Tuwafiqul asma al muakkada biha fil makna, jadi sama dengan muakkadnya ya dalam hal makna, meskipun tukhalifuha fil lafaz, meskipun lafaznya berbeda, maka sumya taukid biha taukidan maknawiyan, maka disebut dengan taukid maknawi. Jadi secara makna sama. Jadi maksudnya contohnya tadi ad-dar, ihtarakat ad-daru kulluha ya kan. Ya, kita kembali juga ya. Kembali kepada amtilah. Misalnya contohnya, ihtarakat ad-daru kulluha. Jadi dari segi makna kita menginginkan bahwasanya yang terbakar itu kan semua bagian rumah, ya kan? Maka menggunakan kullu. Meskipun dari segi lafaz berbeda. Ini lafaznya dar, ini lafaznya kullu. Tapi maknanya itu sama, sama-sama ingin menjelaskan bahwasanya semuanya loh yang terbakar. Ya, mafhum insyaallah. Tapi berbeda lafaznya. Di sini dar, di sini kullu. Di sini kitab, di sini kullah. Di sini akmal, di sini kullu. Ya kan berbeda secara lafaz. Namun maknanya sama. Maka dia disebut dengan taukid maknawi. Mana taukid maknawi, ya. Nah, kemudian masih ada 4 contoh yang tersisa yang belum dijelaskan. وبالبحث في جميع ألفاظ التوكيد المعنوي الذي تراها في الأمثلة المتقدمة وفي جميع الأمثلة الأخرى تجد أولا أنها تتبع المؤكد في إعرابه. Maka si taukid ini dia mengikuti muakkad dalam hal i'rab ya. Jadi rafa, nasab dan juga jar. وثانيا أن كل لفظ منها يشتمل على ضمير يطابق المؤكد في تذكيره وتأنيثه. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasanya selalu ada dhamir yang mana itu dhamir itu sesuai dengan muakkad. Jika muakkadnya itu mudzakkar, maka dhamirnya mudzakkar. Jika muakkad itu muannas, maka dhamirnya muannas. Seperti kalimat ad-dar, karena ad-dar di sini dia muannas, maka kulluha ya menggunakan ha. Kemudian untuk kitab, karena kitab itu mudzakkar, maka menggunakan hu, kulluhu. Wa fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi. Kemudian ketika satu ya, maka menggunakan apa? Nafsuhu atau ainuhu. Ketika musanna maka menggunakan kila au kilta. Ketika jamak maka menggunakan kulluhu au jami'uhu. Undur ilal amthila al-arba'ah al-akhirah. Kemudian 4 contoh yang terakhir. Tajid al-fadhan mukarrarah. Teman-teman menemukan ada lafaz-lafaz yang diulang. Seperti contohnya at-timsah, juga hadara, la, antal malum ya. Baik berupa kalimah seperti timsah, hadara, kemudian la, ataupun juga berupa jumlah ya. Antal malum itu kan jumlah. Wa idza bahatta fi sababi hadha tikrar, dan jika engkau mencari tentang sebab daripada pengulangan ini, lam tajid siwa anna al-mutakallim arada an yu'akkid al-lafdh alladhi dhanna anna as-sami' qad yafham minhu khilaf al-maqsud. Maka tidaklah engkau temukan kecuali bahwa si mutakallim itu menginginkan, dia ingin untuk memastikan lafaz yang mana bisa jadi si pendengar itu menyangka dengan sangkaan yang berbeda dengan yang diinginkan oleh si mutakallim. Ya, jadi misalnya apa yang timsah tadi contohnya, nah, itu timsah. Nah, ketika kita hanya mengatakan itu timsah, maka bisa jadi si sami akan mengira
"Ah, kamu ini mungkin kamu lagi ngahayal," misalnya, ya kan. Nah, namun ketika kita mengatakan, "Ra'aitu timsah ya akhwat, timsah ya ikhwan." Ya, maka, oh, ya berarti benar-benar nih, benar-benar yang dilihat sama si fulan ini adalah timsah, ya, gitu, ya. Walidzalika yusamma kullu lafdhin minal alfaz al-mu'adah huna taukidan. Maka lafaz-lafaz yang sudah ada, yang sudah disiapkan, yang sudah diulangi tadi itu disebut dengan taukid. Walima kana taukid fi hadhil amthila lam yahsul illa bi tikraril lafaz wa i'adatihi. Ya, jadi karena taukid ini tidak terjadi kecuali dengan pengulangan lafaz, ya, maka dia disebut dengan taukid lafdhiyan. Sama at-taukid huna lafdhiyan. Taukidan lafdhiyan. Kenapa? Karena dia berupa lafaz, baik itu kalimah maupun jumlah. Wa huwa taukid al-ma'nawi, dia mirip dengan taukid ma'nawi fi annahu yatba' ma qablahu fi i'rabihi, yaitu mengikuti yang sebelumnya dalam hal i'rab. Ra'aitu timsaha at-timsaha. Hadara hadara sama. La la. Antal malum wa antal malum sama. Ya. Baik, sekarang qawaid. At-taukid. Apa itu taukid? At-taukid adalah tabi' yang mengikuti. Jadi biasanya yang mengikuti selalu ikut apa yang diikuti, ya. Jadi seperti na'at juga tabi'. Dia mengikuti apa yang diikuti, dia mengikuti man'ut. Taukid dia tabi', dia mengikuti muakkad. At-taukid adalah tabi' yudkaru fil kalam, ya. Jadi dia adalah sesuatu yang mengikuti, ya, yang disebutkan di dalam sebuah kalam, di dalam sebuah jumlah, lidaf'i ma qad yatawahhamu sami', untuk menghilangkan hal-hal yang bisa jadi itu disangka oleh seorang pendengar, mimma laisa maqsudan, yang mana itu bukan maksud, bukan yang dimaksudkan oleh mutakallim. Ya, jadi untuk itu, agar si pendengar tidak menyangka hal-hal, tidak salah paham, ya. Jadi mutakallim maunya apa, ternyata si sami itu salah paham lah. Tidak menginginkan, karena tidak menginginkan hal itu, itulah kenapa kita menggunakan taukid. Wa huwa naw'an, yang mana taukid di sini ada dua macam, ma'nawiyun, ya, dan lafdhiyun. Kenapa disebut ma'nawi? Ya, ya karena tadi ya, dia sama secara makna, namun berbeda secara lafadz dengan muakkad. Disebut dengan lafdi karena lafadznya sama persis dengan muakkad. Dan taukid maknawi itu ya menggunakan nafs, ain, kullu, jami', kila wa kilta. Nafs dan ain untuk mufrad, kullun wa jami'un untuk jama', kila wa kilta untuk muthanna. Wa yajibu an yattasila kullun minha bi dhamirin yutabiqul muakkad. Dan harus ya, jadi setiap nafas ain, kullun, jami' dan kila wa kilta harus disambungkan dengan dhamir yang cocok untuk muakkadnya. At-taukid al-lafzi yaitu yakunu bi'adatil lafzi, ya, yang mana ini dengan pengulangan lafaz tersebut, baik berupa kalimah, ya, kalimah itu baik berupa isim, fi'il maupun harf, atau dia berupa jumlah. Ya, mungkin ya cukup sekian dulu ya agar tidak terlalu panjang videonya. Untuk penjelasan taukidud dhamir al-muttasil wal mustatir bisa disimak di video selanjutnya. Syukran ala husni ihtimamikum. At-taufiq lil jami'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.